Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Listiani, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku, batasan bentuk perilaku, dan domain perilaku, proses perubahan perilaku, teori perubahan perilaku, dan penyebab perubahan perilaku. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian perilaku. Pengertian perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku juga dapat diartikan segenap manifestasi individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang nampak sampai perilaku yang tidak nampak, ataupun dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Yang kedua, ada batas-batas bentuk dan domain. Bentuk-bentuk perilaku yang manusia dapat dibagi menjadi perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup merupakan respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, atau yang disebut dengan covert. Yang kedua, ada perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Selanjutnya ada domain perilaku. Domain perilaku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, ada sikap atau attitude. Nah, di dalam pengetahuan ini dibagi juga menjadi 6 bagian. Yang pertama itu tahu atau know, yaitu artinya sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, ada memahami atau comprehension. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Nah, yang ketiga, ada aplikasi atau application. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Nah, yang keempat, ada analisis. Suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima, ada sintesis. Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Nah, yang keenam, yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melanjutkan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek yang kita sudah pelajari. Selanjutnya ada sikap atau attitude. Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Nah, dalam sikap-sikap ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, ada kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. Yang kedua, ada kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek. Yang ketiga, ada kecenderungan untuk bertindak atau trend behave. Nah, selanjutnya yang soal nomor 3, yaitu ada proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyadari, mengganti, dan mengintrospeksi. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang menyadari. Menyadari merupakan proses di mana seseorang membuat identifikasi tentang apa atau bagian yang diinginkan untuk diubah dan mengapa perubahan tersebut diinginkan. Seperti contohnya, saya seorang siswi kesehatan. Sebelumnya saya tidak mempedulikan kebersihan di lingkungan saya, baik diri sendiri. Dan setelah saya belajar mengenai kebersihan dan saya mengetahui tentang segalanya tentang kebersihan tersebut, jadi saya ada niat untuk jadi saya menyadari dan berniat untuk merubah perilaku saya yang dulu tidak bersih menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, ada mengganti. Mengganti merupakan proses melawan bentuk keyakinan dan perasaan yang diyakini salah. Nah, yang ketiga, ada mengintrospeksi. Mengintrospeksi ini merupakan
proses di mana seorang membuat penilaian mengenai apa yang sudah diraih dan apa yang perlu dilakukan. Seperti contohnya, misalnya seorang ibu yang dulunya melahirkan anak pertamanya prematur, maka pada kehamilan keduanya ini ibu akan mencari apa saja sih penyebab lahirnya bayi prematur. Nah, dari hal tersebut ibu akan berusaha merubah pola perilakunya saat kehamilan ini agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi kembali. Yang keempat, ada teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada teori stimulus organisme atau SOR. Nah, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi ini seperti kredibilitas, kepemimpinan, dan gaya berbicara dengan menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. Ada teori Vestiger. Dalam teori ini menyebutkan bahwa ketidakseimbangan terjadi karena dalam diri individu terdapat 2 elemen kondisi yang saling bertentangan. Elemen bertentangan yaitu pengetahuan, pendapat, atau keyakinan. Apabila individu menghadapi suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersebut menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda di dalam individu itu sendiri, penyelesaian konflik ini adalah penyesuaian diri secara kognitif. Yang ketiga ada teori Kurt-Lewin. Kurt-Lewin berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong atau driving forces dan kekuatan-kekuatan penahan atau restraining forces. Perilaku itu dapat berubah apabila kekuatan-kekuatan dalam diri tersebut memiliki ketidakseimbangan di dalam diri seseorang, maka ada 3 terjadinya perubahan perilaku. Nah, kekuatan-kekuatan pendorong peningkatan sehingga akan terjadinya pendorong untuk perubahan perilaku. Nah, yang terakhir ada penyebab perubahan perilaku. Faktor-faktor terjadinya perubahan perilaku manusia seringkali mengalami perubahan. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli. Artinya, perubahan perilaku memiliki variasi yang didasari dari pemahaman para ahli. Menurut WHO, perubahan perilaku terdiri dari perubahan alami, terencana, dan ketidaksediaan untuk berubah. 3 cara perubahan perilaku yaitu yang pertama terpaksa, yang kedua ingin tahu, dan yang ketiga menghayati. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang perilaku. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang atau tidak sesuai, serta mohon maaf apabila terdapat perilaku dan perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.